Bismillahirrahmanirrahim. Sholat sunnah dikerjakan di rumah, baik laki-laki ataupun perempuan, itu jauh lebih afdal dibandingkan dikerjakan tempat lain. Walaupun perempuan masuk dalamnya sholat wajib juga afdal. Dan panjang lebar sudah kita paparkan tentang masalah hukum-hukum yang berhubungan dengan itu tentunya. Intinya kita jangan menjadikan rumah kita seperti kuburan. Tidak ada sama sekali zikrullah, tidak ada zikir, tidak ada baca Al-Quran, tidak ada sholat. Karena Nabi SAW sendiri mengatakan, sholatlah di rumah kalian dan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sekarang kita masuk di poin B-nya, berhubungan dengan masalah sunnah-sunnah seputar sholat sunnah ya. Yaitu memulai sholat malam dengan 2 rakaat ringan. 2 rakaat ringan. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ada riwayat yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW sholat malam 13 rakaat. 13 rakaat. Ada juga riwayat menyebutkan 11 rakaat. Nah ulama coba mengkorelasikan, mempertemukan antara 2 riwayat. Kalau Nabi SAW sholat 11 rakaat dan Nabi SAW juga sholat 13 rakaat. Maka jalan tengahnya adalah bahasan kita pada siang ini. Yaitu 2 rakaat. Ya, sebenarnya 11 rakaat tapi 2 rakaat itu adalah sholat sunnah tatawu, tambahan. 2 rakaat yang ringan yang dikerjakan sebelum 11 rakaat itu. Sehingga dengan jawaban ini tergambarkanlah dan tersatukanlah 2 riwayat. Dua-duanya dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama Aisyah mengatakan Nabi SAW tidak pernah di Ramadan ataupun di luar Ramadan sholat lebih dari 11 rakaat. Ya. Ada riwayat lain dari Aisyah juga kalau Nabi SAW pernah sholat malam 13 rakaat. Nah, mempertemukan antara 2 riwayat itu adalah 2 rakaat yang tambahan di riwayat yang kedua 13 rakaat itu adalah apa yang dibahas pada siang ini. Artinya dia sholat tambahan 2 rakaat yang ringan untuk membiasakan diri kita dulu atau anggota tubuh untuk mengerjakan sholat yang panjang sesudahnya. Jadi memang di 2 rakaat ini kita baca surah-surah yang pendek. Nanti di rakaat selanjutnya baru kita baca surah yang panjang. Nah surah lebih seperti itu yang dimaksud dengan judul di B kita memulai sholat malam dengan 2 rakaat yang ringan. Kata penulis ini, hafizahullah, hal itu disebutkan dalam sabda dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Sabda Nabi SAW dimaksud adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, "Idza qama ahadukum minal lail falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifatain." Apabila salah seorang di antara kalian apabila salah seorang di antara kalian hendak sholat malam, maka awalilah dengan sholat ringan 2 rakaat. Diriwayatkan oleh Muslim dan juga Abu Daud. Riwayat ini kita ambil pelajaran dulu. Bahwasanya ada ulama yang berpendapat bahwasanya sholat ini berdiri sendiri, Bapak Ibu sekalian. Berdiri sendiri artinya dia tidak ada hubungannya dengan sholat tahajud yang umum dikerjakan. Tadi sudah kita sempat singgung itu ya. Ini betul-betul sholat sunnah tatawu, tambahan yang dikerjakan untuk ya membiasakan tubuh kita dulu, anggota tubuh menerima dan akhirnya bisa mudah mengerjakan sholat sesudahnya. Nah seperti itu. Ada juga yang mengatakan pendapat yang lain bahwasanya yang dimaksud dengan hadis ini adalah tetap 11 rakaat sholat malam, 8 rakaat tahajud dan 3 witirnya, tapi 2 rakaat pertamanya ringan. 2 rakaat pertamanya ringan. Misalnya 2 rakaat pertama kita baca surah-surah pendek. Kemudian nanti rakaat keempat, 3 sama 4, 5 sama 6, 7, 8, baru kita baca surah-surah yang panjang. Dulu tidak asing buat kita juga, hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang anjuran membaca 100 ayat per malam. Ada yang sampai 1000 ayat per malam gitu ya. Nah itu memang anjuran untuk memperbanyak bacaan ini karena sholat malam dianjurkan baca surah yang panjang. Nah, dan saya sudah sampaikan fatwa ulama membolehkan kita memegang mushaf ya. Kalau sekarang mungkin kita pegang aplikasi Al-Quran di handphone kita. Supaya kita bisa mengkhatam Al-Quran dengan rutinnya sholat malam. Memulai dari surah Al-Baqarah. Kemudian terus sampai selesai baru Al-Imran. Sampai selesai Al-Nisa, sampai selesai Al-Madi'ah. Sampai selesai begitu terus sampai surah An-Nas. Nah, cara yang terbaik adalah memang kita kalau belum hafal Al-Quran bisa menggunakan mushaf.
Ini dua gambaran dari riwayat ini. Jadi sekali lagi yang pertama adalah memang dia berbeda, dua rakaat yang ringan ini bukan sholat tahajud yang umumnya kita tahu. Tapi dia sholat sunnah tambahan. Pendapat yang kedua, berarti nanti jadi 13 rakaat. Kalau sholat malamnya 11 rakaat jadi ada tambahan 2 rakaat. Pendapat yang kedua mengatakan tidak, yang dimaksud dengan 2 rakaat ringan ini adalah 2 rakaat pertama tahajudnya. Yang sengaja dia ringankan, baru kemudian dia tinggal lanjut tetap jumlahnya 11. Adapun perbuatan Nabi SAW dimaksud adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili li yusalli iftataha salatahu bi raka'ataini khafifatain. Apabila kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun atau apabila bangun malam untuk mengerjakan solat, Rasulullah SAW mengawali dengan mengerjakan solat ringan 2 rakaat. Solat ringan 2 rakaat. Nah, jadi 2 riwayat ya. Riwayat yang pertama perkataan Nabi sendiri yang menganjurkan kita agar membuka solat malam kita dengan 2 rakaat ringan. Kemudian kalau perbuatan Aisyah yang bercerita bagaimana radhiyallahu anha solat malamnya Nabi SAW, di mana beliau selalu atau sering kali mengawali solat malamnya dengan 2 rakaat yang ringan. An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama, menyebutkan dalam syarah Muslim, syarah Sahih Muslim, hadits ini merupakan dalil sunnahnya hal tersebut. Tujuannya adalah agar seseorang lebih semangat mengerjakan sholat pada rakaat selanjutnya. Itu ada footnote di bawah tentunya ya, di jilid dan halamannya. Ibnu Qayyim juga mengatakan rahimahullah dalam kitab namanya Zadul Ma'ad. Ini buku tulisan beliau. Menukir riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tidak menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengawali sholat malamnya dengan 2 rakaat ringan. Sebagaimana telah disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jika demikian halnya, maka dimungkinkan beliau kadang-kadang melakukannya dan kadang-kadang tidak. Atau mungkin juga Aisyah radhiyallahu anha lebih tahu tentang hal itu daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemungkinan kedua inilah yang paling tepat, sebab Aisyah lebih sering bersama beliau, lebih perhatian, maksudnya serumah dengan beliau, dan yang paling tahu perihal sholat malam beliau. Sedangkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia hanya melihat beliau mengerjakan sholat malam ketika menginap di tempat bibinya. Oleh karena itu, jika ada perbedaan antara hadits Aisyah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in tentang sholat malam beliau, maka yang dijadikan dasar hukum adalah hadits Aisyah, wallahu ta'ala a'lam. Ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau kita simpulkan, Bapak Ibu sekalian, berarti di sholat tahajud itu sangat dianjurkan untuk, atau sholat tahajud selalu dianjurkan untuk dikerjakan. Sebagaimana kita pernah sampaikan juga, Aisyah berkata radhiyallahu anha, jangan pernah kalian tinggalkan tahajud atau qiyamul lail, apapun alasannya, karena Nabi SAW pun kalau lagi letih, ya maka beliau tetap sholat sementara dalam kondisi duduk. Nah, sudah pernah kita jelaskan itu ya. Kalau sholat sunnah boleh Bapak Ibu duduk walaupun tidak punya uzur. Kalau sholat wajib hanya boleh duduk kalau ada uzurnya. Kalau betul-betul kita sakit, nggak bisa berdiri, kalau wajib baru boleh duduk. Kalau duduk sakit, kita masih bisa berbaring. Kalau sholat sunnah, boleh duduk, boleh baring, walaupun tidak ada udhurnya. Tetapi pahalanya lebih sedikit. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, sholat duduk, orang yang tidak punya udhur, itu adalah setengah pahala orang yang berdiri. Dan orang yang berdiri, dan orang yang berbaring, setengah pahala orang yang duduk.